Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nur Saskia. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Az-Zahra semester 5 Prodi PAI. Saya di sini memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum yang akan saya bahas tentang evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum sebagai suatu pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Kurikulum harus benar-benar siap untuk digunakan. Sering dijumpai dokumen kurikulum yang dianggap siap, ternyata dalam pengimplementasiannya mengalami kesulitan, bahkan dikatakan gagal. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dokumen kurikulum tersebut sebelumnya telah mengalami evaluasi formatif atau belum? Ini menjadi pertanyaan penting karena kurikulum merupakan inti dari pembelajaran. Jika kurikulumnya saja masih belum siap, maka tidak dapat berharap terlalu banyak pada pengimplementasiannya nanti. Ini dapat terjadi karena kekurangpahaman dari para pengembang kurikulum mengenai pentingnya evaluasi kurikulum. Untuk itu, dalam artikel ini akan dibahas mengenai pentingnya evaluasi kurikulum, dilihat dari manfaat yang diberikannya dan fungsi dari evaluasi kurikulum itu sendiri. Untuk membatasi sebuah pembahasan, penulis susun sebuah kerangka rumusan masalah yang terdiri dari definisi evaluasi kurikulum, manfaat dilakukannya evaluasi kurikulum, fungsi evaluasi kurikulum, model evaluasi kurikulum, kode etik evaluator dalam bidang pendidikan. Dari kerangka tersebut nantinya dibahas secara rinci untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat digunakan dalam evaluasi kurikulum. Baiklah, kita masuk ke materi pertama. Pengertian evaluasi menurut Joint Committee 1981 ialah penelitian yang sistematik atau yang teratur tentang manfaat atau guna beberapa objek. Purwanto dan Atwi Suparman 1999 mendefinisikan evaluasi adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang suatu program. Rutman and Mowbray 1983 mendefinisikan evaluasi adalah penggunaan metode ilmiah untuk menilai implementasi dan outcomes suatu program yang berguna untuk proses membuat keputusan. Chainsky 1989 mendefinisikan evaluasi adalah suatu metode penelitian yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program. Dari definisi evaluasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program. Sedangkan pengertian kurikulum adalah: yang pertama, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran. Dan yang kedua, seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran serta metode yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya. Yang keempat, terakhir, menurut Grayson 1978, kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran atau outcomes yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Perencanaan tersebut disusun secara terstruktur untuk suatu bidang studi, sehingga memberikan pedoman dan instruksi untuk mengembangkan strategi pembelajaran atau materi di dalam kurikulum harus diorganisasikan dengan baik agar sasaran atau goals dan tujuan atau objectives pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sedangkan menurut Harsono 2005, kurikulum merupakan gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik. Dalam bahasa Latin, kurikulum berarti trik atau jalur paku. Saat ini definisi kurikulum semakin berkembang, sehingga yang dimaksud kurikulum tidak hanya gagasan pendidikan, tetapi juga termasuk seluruh program pembelajaran yang terencana dari suatu institusi pendidikan. Dari pengertian evaluasi dan kurikulum di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pengertian evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematik tentang manfaat,
kesesuaian, aktivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Baiklah, kita lanjut ke materi 2. Yang pertama, pengertian evaluasi kurikulum. Pengertian evaluasi kurikulum pembuatan pertimbangan berdasarkan seperangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan suatu proses atau kegiatan untuk mengetahui atau menentukan efektivitas dan efisiensi program pendidikan, implementasi dan hasil yang dicapai. Yang kedua, tujuannya. Tujuan evaluasi kurikulum diadakannya evaluasi di dalam proses pengembangan kurikulum dimaksudkan untuk keperluan yang pertama, perbaikan program, yang kedua, pertanggungjawaban kepada berbagai pihak selama dan terutama pada akhir fase pengembangan kurikulum. Yang ketiga, penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Yang ketiga, fungsi evaluasi kurikulum. Yang pertama, dari fungsi evaluasi kurikulum sebagai umpan balik bagi peserta didik. Yang kedua, sebagai alat untuk mengetahui pencapaian peserta didik sampai tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, memberikan informasi dan acuan pengembangan kurikulum. Yang keempat, sebagai dasar peserta didik secara individual. Yang kelima, untuk mengembangkan kurikulum dalam khusus yang ingin dicapai. Yang keenam, sebagai umpan balik semua pihak yang berkepentingan dalam dunia pendidikan di sekolah, seperti orang tua, tenaga pendidik, dan pengembangan kurikulum. Nah, sekarang yang keempat, model-model evaluasi kurikulum. Yang pertama ada konteks, yaitu situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi pendidikan yang akan dikembangkan dalam program yang bersangkutan, seperti kebijakan departemen atau unit kerja yang bersangkutan, sasaran yang ingin dicapai oleh unit kerja dalam kurun waktu tertentu, masalah ketenagaan yang dihadapi dalam unit kerja yang bersangkutan, dan sebagainya. Yang kedua, input bahan. Input adalah bahan peralatan fasilitas yang disiapkan untuk keperluan pendidikan seperti dokumen kurikulum, materi pembelajaran yang dikembangkan, staf pengajar, sarana dan prasarana, media pendidikan yang digunakan, dan sebagainya. Yang ketiga, proses. Pelaksanaan nyata dari program pendidikan tersebut meliputi pelaksanaan proses belajar mengajar, pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh para pengajar, pengelolaan program, dan lain-lain. Yang keempat, produk. Produk keseluruhan hasil yang dicapai oleh program pendidikan mencakup jangka pendek dan jangka lebih panjang. Nah, jadi kesimpulan dari evaluasi kurikulum dari pemaparan mengenai pengertian, manfaat, dan fungsi evaluasi kurikulum dapat ditarik kesimpulannya bahwa evaluasi kurikulum merupakan usaha sistematis yang dilakukan untuk memperbaiki kurikulum yang masih dalam tahap pengembangan maupun kurikulum yang telah dilaksanakan agar menjadi lebih siap di masa yang akan datang. Evaluasi kurikulum bermanfaat bagi semua pihak termasuk guru, pemangku kepentingan pendidikan, orang tua, serta masyarakat. Evaluasi kurikulum memiliki fungsi formatif dan fungsi sumatif yang artinya berdampak pada kegiatan eduktif, instruksional, diagnosis, dan administrasi. Model evaluasi kurikulum diantaranya adalah model CPP, konteks, input, proses, dan produk. Yang kelima adalah kode etik evaluator. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.